Yo, halo! Kali ini ada sebuah perangkat Android lipat buat main game, yaitu Retroid Pocket Flip. Ya, sesuai dengan namanya, jadi ini tuh sebenarnya konsol game retro handheld yang pakai OS Android. Dan berbeda dari sebelumnya yang pernah saya bahas, yang Flip ini speknya lebih tinggi. Nah, gimana untuk performanya? Jadi nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat semacam kertas tebal. Oh, ini tuh informasi dari perangkatnya ya. Terus ada unitnya, seperti biasa, ditaruh dulu. Dan dapat kabel, ini yang USB Type-C. Dalamnya berwarna ungu gitu ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi cuma itu aja isinya. Lanjut, cek unitnya. Nah, ini dia wujudnya. Saya pilih yang warna indigo. Jadi warnanya itu ungu yang kebiru-biruan dengan tekstur doff. Macam GameCube ya, jadi kelihatan lebih retro gitu. Oh iya, ini saya belinya lewat shopping. Dan untuk harganya sekarang sekitar 2,7 jutaan. Udah lumayan turun tuh dari awal dijual di Indonesia. Oke, di bagian depan ini ada tulisan Retroid yang diukir. Terus sisi kanannya ada tombol pengatur volume, sisi bawah ada lubang jack audio, tombol power, dan mikrofon. Sisi kiri ada slot untuk microSD, dan ini nggak dikasih ya dari bawaannya. Di sisi atas ada tombol L1, R1, L2, R2, dua tombol programmable, lubang micro HDMI, dan USB Type-C. Di bagian bawahnya ada dua lubang speaker dan ada dua lubang untuk keluar masuk udara. Jadi Retroid Pocket Flip ini punya active cooling ya, ada kipasnya. Nah, kalau dibuka, di dalamnya kayak gini. Ada layar 4,7 inch, tombol-tombol ada di pad, XYAB, analog kanan dan kiri, tombol start dan select. Untuk flipnya ini dia kaku, jadi bisa ditekuk bebas, tapi kalau dibuka maksimal cuma sekitar 150 derajat. Kalau secara tampilannya sih ini simple ya, tapi masih kelihatan keren lah. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Lah, kok kosong ya? Oh, ini harus ditambahin dulu di launchernya. Tapi untuk tampilan stoknya itu kayak gini, jadi layaknya handphone atau tablet Android gitu ya. Ada beberapa icon aplikasi, status bar, action bar, dan navigasinya ini bisa pakai tombol maupun touchscreen. Untuk Play Store atau Google Service-nya ini udah ada, tapi memang minim banget aplikasi rombongannya Google. Ya, nggak apa-apa lah, bisa download sendiri kan. By the way, ini udah banyak banget aplikasi emulatornya, karena pas setup tadi saya pilih semua pilihan emulatornya. Tapi walaupun emulatornya banyak, ini masih kosongan semua loh. Nggak ada tuh file ROM gamenya, BIOS, ataupun core-nya. Jadi harus download dan masukin sendiri. Emang ribet sih Retroid ini, nggak bisa langsung main, macam Anbernics, Pokidi, dan sebagainya. Untuk OS Android yang dipakai, ini Android versi 11, dengan patch keamanan 5 Juli 2022. Terus storage atau penyimpanan internalnya ini total 128 GB. Udah kepake sekitar 14 GB dan sisanya sekitar 113 GB. Kalau RAM-nya ini total 4 GB ya dan bebasnya sekitar 1,9 GB. Untuk chipset yang dipakai ini UniSoC T618, octa-core up to 2 GHz, jalan di 64 bit, GPU-nya Mali G52, layarnya 60 Hz, dan baterainya 5000 mAh. Saya coba cek sensornya, ini untuk sensor cahaya nggak ada, jadi nggak bisa pakai auto brightness. Tapi masih lumayan lah ada giroskopnya. Terus saya coba benchmark pakai Antutu, dapat skor sekitar 290 ribuan. Dan untuk storage-nya, ini cuma dapat skor 11 ribuan aja, dengan speed read-nya 297 MB per second, dan write-nya 232 MB per second. Ya maklum aja masih pakai eMMC. Tapi memang secara keseluruhan dibanding konsol Android yang pernah saya coba, Retroid Pocket Flip ini speknya lebih tinggi ya. Dan ini mirip-mirip sama speknya Retroid Pocket 3 Plus dan Anbernics RG505. Tapi punya form factor atau desain yang berbeda, yaitu model clamshell atau flip. Nah dengan spek segitu, gimana untuk performanya? Langsung aja gas main game!
Ini saya coba buat main game PSP. Pakai settingan bawaan dengan 2 kali resolusi PSP, itu pas main masih cukup lancar. Paling kadang ada stuttering, tapi nggak begitu mengganggu. Kalau mau lebih lancar, tinggal ubah aja resolusinya jadi 1 kali PSP. Saya coba buat main GameCube itu sebenarnya lancar, tapi FPS-nya kadang nggak stabil di beberapa kondisi. Sedangkan untuk Nintendo Wii, ini kebalikannya dari GameCube, lancarnya yang kadang-kadang. By the way, ini saya pakainya emulator Dolphin for Handheld, base MMJ R2, yang udah dimaksimalin ya dari bawaannya. Saya juga coba buat main game PS Vita, pakai emulator Vita 3K. Walaupun belum stabil banget, tapi ternyata bisa. Saya coba game yang statusnya playable ya, itu pas main masih cukup lancar. Nah, saya coba lagi untuk yang konsol handheld, yaitu Nintendo 3DS, pakai Citra. Untuk performanya, beberapa game yang punya kompatibilitas grid itu masih lumayan lancar. Paling kadang ada sedikit stuttering sih. Dan kalau gamenya yang lumayan berat, itu masih frame drop ya. Saya coba buat main game PS2 pakai Aether SX2 dengan settingan bawaan ternyata masih nggak stabil juga FPS-nya. Kalau mau lebih stabil, bisa ubah aja jadi 0,75 dari resolusi PS2. Ya memang gambarnya jadi lebih burik, dan itu pun nggak menjamin bakalan lancar terus ya, tapi setidaknya masih lebih mending. Kalau untuk game-game retro yang masih tergolong ringan, macam PS1, Game Boy, Sega, Super NES, ini masih lancar-lancar aja ya. Ya jujur aja, dari performanya memang belum bisa menjalankan beberapa emulator dengan lancar, khususnya untuk emulator konsol yang berat. Jadi walaupun dia menggunakan chipset yang terbilang tinggi untuk retro konsol game dan RAM yang besar, tetap aja masih ada batasannya. Karena sistem yang digunakan juga Android, dan game yang dijalankan menggunakan emulator. Jadi bukan native dan nggak ada racikan khusus layaknya konsol game sebenarnya. Ya nggak salah sih kalau misalnya nanti ada yang banding-bandingin sama handphone yang speknya sekelas ini. Karena ya dari sistem dan spek hardware-nya itu nggak khusus. Tapi ya udahlah, anggap aja kita lagi review konsol game. Penggunaan sistem Android, walaupun memang membutuhkan resource yang banyak, tapi jadi lebih banyak juga hal yang bisa dilakukan. Contohnya ya lebih banyak pilihan emulator. Bisa pakai aksesoris tambahan macam TWS atau gamepad Bluetooth, dan pastinya bisa install aplikasi atau main game-game Android. Enaknya lagi kalau untuk Retroid ini ngasih update secara otak ya. Pokoknya hampir semua fitur Android bisa lah dilakukan di sini. Main game Android menengah ke bawah menurut saya masih cukup playable.
Dan tombol-tombolnya ini bisa dipakai kalau gamenya support. Bahkan kalau nggak support masih bisa, karena ada fitur screen mapping. Jadi kita bisa mapping tombol-tombolnya di virtual button-nya. Walaupun memang nggak semua game Android enak ya pakai tombol. Cuma ribet juga nih kalau pakai touchscreen dengan body kayak gini. Untuk tombol-tombolnya ini feel-nya enak, kerasa empuk gitu, membran. Ada juga yang clicky di tombol Start, Select, L1, R1, dan Programmable. Nah, mungkin agak butuh penyesuaian nih di analog yang modelnya slider mirip kayak di 3DS. Ini juga ada tombol L3 dan R3-nya, cuma ditekannya itu harus dalam posisi lurus. Terus adanya tombol tambahan M1, M2 juga bisa di-custom buat home atau back, atau bisa di-mapping juga ya di emulator. Untuk layarnya ini saya rasa masih kelihatan oke, warna dan sudut pandangnya. Terus udah kerasa terang banget walau di set brightness terendah. Cuma bezel hitam di kiri dan kanannya ini masih kerasa tebel ya. Oh iya, karena ada port micro HDMI, jadi kita bisa hubungin ke TV atau monitor. Tinggal pakai aja kabel HDMI dan konverter micro HDMI-nya. Terus tinggal colok aja. Nah, untuk keluaran suara speakernya, walaupun udah stereo, tapi kedengerannya kayak biasa aja gitu kualitasnya, nggak begitu spesial. Ngomongin suara, untuk kipasnya ini kalau lagi kerja ekstra, itu lumayan ngeganggu ya, cukup kenceng suaranya. Walaupun kipasnya ini sebenarnya bisa dimatiin juga, cuma kalau misalnya mesin ini udah kerasa panas banget, itu kadang otomatis bisa restart sendiri. Sedangkan untuk baterainya, ini termasuk awet. Screen on time pemakaian saya itu dapat sekitar 7 jam. Tapi kalau untuk ngecasnya itu lumayan lama, dari 25% sampai full sekitar 3 jam. Secara feel genggam buat main, ini udah enak, dan untuk build quality-nya ini emang bagus. Walaupun bahannya plastik masih cukup solid, nggak ringkih banget gitu. Cuma kalau perangkat modelan flip kayak gini, emang khawatir di engselnya itu ya, takut patah atau lama-lama jadi loyo. Menurut saya, Retroid Pocket Flip ini memang bagus kalau kita menganggapnya sebagai konsol retro game handheld, senang sama modelnya, dan nggak mendang-mending dengan harganya. Tapi kalau kita anggapnya ini device Android gaming, pasti bakal mikir sekalian beli handphone Android aja. Karena dari sistem yang nggak beda jauh, bisa buat main game juga, tinggal install emulator dan tambah gamepad, bisa dapat fitur yang lebih banyak, bahkan spek yang lebih tinggi. Jadi tergantung sudut pandang dan kebutuhannya ya. Karena setiap orang pasti beda-beda, tinggal sesuaikan aja. Oke, jadi itulah Retroid Pocket Flip. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.